Halo semuanya, selamat datang di our YouTube channel. Oke, pertama-tama perkenalkan nama gue Asa dan ini adalah suamiku. Namanya Rafiu. Sebenarnya this is our very first video. Dan concern kita ngebuat YouTube channel ini sebenarnya awalnya pengen sharing tentang gimana kita menikah di umur yang cukup muda, terus gimana kita nge-arrange pernikahan kita di tengah pandemi ini, terus gimana kita nge-arrange pernikahan kita. Pokoknya banyak banget hal-hal yang emang pengen kita sharing gitu, kayak ya pokoknya nge-share yang baik-baik aja sih sebenarnya. Untuk di video pertama kita ini, kita pengen nge-share tentang acara pernikahan kita. Nah, pernikahan kita ini konsepnya adalah intimate wedding party, dimana kita ini cuman ngundang keluarga terdekat dan sahabat-sahabat terdekat gitu. Nah, total undangan kita itu cuman kira-kira 80 orang. Jadi untuk 80 pax. Dan kita itu menikah di salah satu hotel di Jakarta, di rooftopnya gitu, konsepnya kayak rustic gitu. Jadi kita bakal jelasin langkah-langkahnya, terus step by step pengeluaran budgetnya. Dan budgetnya secara mendetail. Pokoknya kalian harus lihat dulu video nikahan kita yang bakal kalian tonton di sini. Nah, tadi itu adalah potongan-potongan dari acara wedding kita kemarin. Jadi surprisingly, budget yang kita keluarin buat acara intimate wedding kita kemarin di hotel tersebut adalah pokoknya under 30 juta. Nggak, kayak kalian bayangin gak sih nikah di Jakarta 80 pax, bisa ngundang keluarga besar dari kedua mempelai pria dan wanita, bisa ngundang beberapa sahabat juga, tapi proper gitu, kayak bagus, dan under 30 juta gitu. Maksudnya kita nggak tahu sih apakah itu buat semua orang termasuk murah atau mahal gitu, kita nggak tahu. Cuman menurut kita itu worth it, terus murah dan affordable. Oke, jadi kita bakal ngasih tahu ke kalian tentang budget secara mendetail. Yang pertama itu adalah apa sayang? KUA lah. Izin orang tua lah. Oh iya, izin orang tua. Izin raja terakhir. Raja terakhir, karena gak mungkin kalian nikah tapi gak dapet restu dari orang tua, tuh gak bisa. Oh iya, jadi di acara kita ini sebenarnya kita nggak ada prosesi lamaran yang proper gitu. Jadi lamaran yang kita lakukan ini cuman perkenalan antara keluarga gua dan keluarga Anissa gitu, dan dengan tujuan ingin merembukan gitu loh, kayak lebih. Iya. Kan kita kan nikah ini udah pasti kayak udah ngomongin kayak dari jauh-jauh hari, kayak oke, kita bakal tanggal segini gini kita bakal pakai ini gitu kan. Cuman semua rencana yang ada di pala lo itu nggak bakal bisa lo lakuin sebelum kedua belah pihak keluarga ini bertemu dan merembukan itu. Makanya kita adainlah prosesi lamaran. Nah, lamarannya ini cuman kayak perkenalan antara dua keluarga dan makan malam bareng. Dan menurut gue itu lebih kondusif, karena kan biasanya kalau misalnya acara lamaran, gue nggak menyalahkan orang-orang yang mau acara lamaran yang besar-besaran, ya enggak gitu. Cuman kalau menurut gue, karena gue dan suami gue adalah orang yang nggak suka keramaian, jadi kayak kalau rame-rame tuh kita kayak yang aduh pusing gitu, nggak bisa fokus. Jadi kayak ya udah, kita pengennya simpel-simpel aja. Oh iya, dan juga jadi
gue nggak tahu ya apakah pasangan-pasangan di luar sana itu sama kayak gue sama Asa gitu. Jadi di sini adalah kita tuh semuanya tuh ngatur sendiri gitu. Dari awal kita ngomongin nikah, kita cari vendor, cari venue, terus tanggal gitu-gitu, semuanya dari kita gitu. Dan pada akhirnya itu tadi yang akan kita bawa pas rembukan bersama keluarga bareng-bareng gitu sih. Intinya sama sekali keluarga besar kita tuh nggak ikut campur tangan soal pernikahan kita. Dan beruntungnya kita tuh emang sangat dipercaya gitu. Oke, jadi kita mau ngomongin tentang budget. Yang pertama, budget itu kita keluarin untuk biaya administrasi dan KUA. Administrasi itu termasuk kayak foto gitu ya. Karena gue pelit, jadi semuanya gue hitung gitu. Walaupun foto berapa gue hitung. Jadi aku belain kamu. Jadi sebenarnya ya, kuncinya adalah kalau misalnya lo pengen tahu aktual budget lo menikah itu, lo harus bener-bener ngerinciin apa aja yang keluar dari dompet, apa aja yang keluar dari ATM lo gitu. Jadi kayak misalnya pas foto, sesimpel pas foto gitu. Menurut kita pas foto itu udah masuk ke budget pernikahan karena ya emang itu buat nikah. Jadi benar-benar serinci itu, sedetail itu gitu kan. Pertama itu sebenarnya kita ke KUA dulu. Nah, bayar KUA itu untuk ke negara, kalau nggak salah, kalau weekday dan nikahnya di KUA aja itu cuman gratis. Nol ya. Gratis. Tapi karena kita mengundang penghulu dan acaranya di hari libur, jadi kita bayar ke negara sebesar Rp600.000. Kayaknya di Jakarta flat 600.000 semuanya. Cuman kita nggak tahu kalau misalnya yang luar Jakarta ya. Dari KUA itu kita bayar lagi penghulu dan qori. Jadi qori ini adalah orang yang membaca suci Al-Quran tentang pernikahan gitu, kayak Anissa atau apa gitu. Sebenarnya buat penghulu sama si qori ini, karena kita dari KUA Menteng waktu itu penghulu dan qorinya, jadi kita kasih beda-beda ya. Penghulu beda, qori beda. Dan itu seikhlasnya sih. Dan itu sebenarnya seikhlasnya. Intinya biasanya penghulu itu kalau dikasih, kalau nikahnya gede itu sekian gitu. Sekian tuh kayak di bawah 2 juta gitu. Kalau kalau pas-pasan banget ya di bawah 1 juta gitu. Tapi balik lagi seikhlasnya lah. Karena kita udah rembukin juga, kemarin kita bayar penghulu itu 700.000 dan yang ngaji atau yang qori itu sebesar 500.000. Jadi totalnya adalah 1.200.000 dan ke negara 600.000, jadi semuanya 1,8. Yang kedua adalah venue. Jadi venue ini kita nih pengennya nikahnya yang benar-benar simple aja ya kan. Awalnya pengennya tuh nikahnya di KUA aja, cuman gara-gara aku kan anak pertama ya guys, jadi kayak sebenarnya keluarga aku biasa aja, bakal kayak yang udah kalau mau di KUA aja ya nggak apa-apa, kan tetap bakal sah-sah juga gitu kan. Cuman setelah kita rembukin lagi, setelah kita ngobrol-ngobrol panjang di jalan menuju pernikahan itu, kita kayak akhirnya kayaknya kita bakal adain intimate wedding party aja nih. Jadi in between antara nggak ada acara sama sekali dan ada acara tapi yang terdekat aja gitu kan. Kita udah desperate banget sebenarnya nyari tempatnya, kayak yang nggak masuk ke budget lah, atau yang tempatnya nggak enak lah. Terus ya pokoknya udah banyak banget venue-venue yang kita dapetin. Terus akhirnya kita dapet venue dari explore Instagram gitu. Mungkin Instagram dengerin apa yang kita omongin, tiba-tiba ada promo dari hotel ini. Jadi hotel ini dari Manurut Hotel Menteng ini adalah venue kita menikah. Pada saat itu mereka ini punya promo 50 packs makanan plus venue-nya plus ruangan makeupnya plus udah dapat 1 kamar business room. Terus pokoknya udah all in yang di situ itu 8 juta. Dan kita langsung kayak aduh ini kok kayaknya ini masuk nih sama budget kita gitu kan. Habis itu tapi buat ngundang 50 orang nih ternyata kita kurang. Akhirnya kita meeting lagi sama pihak hotelnya, ternyata bisa nih additionalnya sekitar 110.000 per pax. Nah kita itu nambahin 25 pax, jadi totalnya itu adalah 75 pax, which is 8 juta udah termasuk 50 pax itu.
terus tambah 110.000 dikali 25, 2.750.000. Jadi 8 juta ditambah 2.750.000 itu udah sama makanan, udah sama tempat, udah sama sound ya kan, udah sama tempat make up. Kalian harus maksudnya kayak ini bisa jadi alternatif atau pilihan kalian kalau misalnya kalian mau menikah. Oh ya, berhubung karena kita waktu itu menikahnya sore gitu dan jadi akad nikahnya itu kayak sore jam 5. Terus kita ada breaknya sebelum ke dinnernya itu. Jadi kita ada coffee break juga sebenarnya. Oh iya, kita ada coffee break. Coffee breaknya itu ada 50 packs. Satu packs itu cuma 40.000, udah dapat kopi, teh, kopi, teh sama snack itu satu savories atau asin sama satu lagi manis. Nah terus ya, gue nggak tahu ini masih berlaku apa enggak. Si pihak hotelnya ini membolehkan dari pihak kita untuk ngebawa snack sendiri. Jadi keluarga gue bawa snack sendiri buat ditambahin gitu. 75 packs ini benar-benar 75 orang ya, bukan 75 kali 2. Jadi semuanya hotel udah semuanya itu sekitar 12.750.000 untuk semuanya. Lo udah dapat kamar, lo udah dapat kru, maksudnya bukan kru sih, kayak dari pihak hotel itu ngasih beberapa orang buat ngehandle. Dan ternyata thank you banget dari menurut Mentang itu tuh ngebantu banget. Emang hotelnya agak masuk sih ke jalanan, nggak kayak di depan jalan raya gitu, cuman tempatnya tetap bagus. Terus yang kedua, kita itu ada dekorasi. Dekorasinya itu kita nyari di Instagram dan dapet ini dia. Oke, jadi namanya We Heart Backdrop ini. Gue pakai We Heart Backdrop ini sebenarnya mereka punya price list sih, kayak mereka punya katalog kayak gitu, kayak ini segini, bisa a la carte dan bisa paket itu maksudnya kayak paket bundling ini dapat ini, misalnya 2 juta gitu. Kita a la carte ya sayangnya. Jadi kayak kita cuman nyewa welcoming gate, meja akad, small board yang kayak welcome gitu-gitu, kotak angpau, dan dekorasi small boardnya itu udah dapet standing flower dan welcoming sign. Dan kita ada additional buat ngepitain bunga-bunga di kursi gitu sih. We Heart Backdrop ini baik banget sih. Jadi kayak aku ngomong ke adminnya kayak, oke, budget kita 4 juta buat dekorasi. Kita pengen dekorasi yang simple. Nah, untuk welcoming gate yang ini kita itu pakai buat di akad kita. Jadi karena bagus gitu ya, kayak simple, terus kayak sebenarnya itu gate buat masuk, cuman kita pakai buat background akad kita. Itu harganya harusnya 600 sampai 700.000, tapi kita dapat cuma 500.000. Lalu small board udah termasuk sama dekorasi kecilnya kayak standing flowernya sama welcoming sign-nya itu 2.500.000. Terus additional meja akadnya aja karena kita udah ada kursinya, jadi cuman 300.000 meja akadnya. Kotak angpau cuman 100.000, transportasi dekorasi kalau ke Menteng 200.000. Jadi totalnya itu ada, pokoknya semuanya dekorasi itu 4 juta. Mereka juga kasih, kan kita tuh pengen ada kayak long table-nya gitu kan. Jadi kan pengen semuanya tuh pas makan malam di situ. Jadi si long table-nya ini sama dia dikasih dekorasi juga. Pokoknya bisa konsultasi deh sama si We Heart Backdrop ini. Dan semua total pengeluaran dekorasi kita di video yang tadi itu cuma 4 juta aja. Terus make up dan busana akad. Jadi make up dan busana akad itu dapat lagi-lagi dapat di Instagram. Pokoknya kalau nggak pakai WO kan otomatis harus nyari sendiri. Ya harus sabar ngulik, nggak boleh yang kayak udah yang ini aja deh, nggak ada lagi, nggak bisa kayak gitu, harus yang sabar liatin yang satu-satu ini. Makanya sebenarnya 1 bulan pas sih, karena kita nyiapin ini satu bulan. Cuman ya gitu, tiap hari gue kerjaannya cari lagi, sabar lagi, kayak nanya gitu, dan nggak bisa langsung ngefixin. Terus akhirnya dapatlah rezeki orang mau nikah, emang gitu kali ya, dipermudah. Tiba-tiba aku lagi lihat story, kan sekarang story banyak iklannya gitu ya, ada Mbak Verona Shop.
Jadi Mbak Verona Shak ini adalah salah satu content creator gitu ceritanya. Dia bisa makeup juga. Nah, ini Instagramnya Mbak Verona Shak MUA. Busana akad, terus makeup aku, udah sama hairdo aku, dan makeup mama. Jadi semuanya cuma 2.350.000. Sedih nggak? Sedih nggak sih? Sebaik ada loh orang yang sebaik itu ngasih rezeki ke orang lain gitu ya, masa kayak kemudahan gitu ya. Dan make upnya bagus nih kayak gini nih. Lalu pas makan malam aku sama Mas Raffi kita ganti baju ya. Iya, kita ganti baju. Nah bajunya itu Mas Raffi dapet di H&M. Budgetnya itu 1 juta ya sayang. Iya. 1 juta sebenarnya lebih sih, cuman dia yang bayar tuh sisanya. Jadi pas resepsi kita ganti baju, gua pakai jas gitu, terus Asa pakai gaun gitu. Jadi yang emang benar-benar kita nyari sendiri aja mana yang paling kita suka ya kita pakai gitu. Terus ini busana pas makan malam kita. Aku sebenarnya custom sih. Cuman pas custom ternyata kebesaran dan aku kayak aduh kok jadi berat banget. Aku kan pengen yang kayak mermaid gown yang ada belakang gitu, tapi ternyata kayaknya kalau untuk acara makan malam kurang deh gitu. Jadi aku udah pesen nih, aku custom di @gown by LDS. Pokoknya bisa custom, semuanya bisa custom. Kayak aku mau bahannya yang gini ya, aku pengen bahan scuba misalnya, aku pengen bahannya silk, pengen bahannya satin tuh bisa. Dan ownernya tuh baik banget, jadi benar-benar bisa konsul pengennya ini, pengennya itu. Sorry salah, busana kamu itu 600.000, selebihnya dia yang bayar sendiri. Oh iya. Busana aku 500.000, selebihnya juga aku yang bayar sendiri. Jadi aku itu 550.000 si gaunnya untuk custom, tapi aku rombak lagi karena aku kurang suka tuh. Sotoy. Ya pokoknya intinya gue sotoy. Terus udah akhirnya ke tukang jahit deket rumah, kira-kira 300.000, jadi 800.000. Tapi ya gimana ya, rasanya kayak iniin semua sendiri gitu, jadi kayak seneng aja gitu. Fotografer dan videografer. Jadi fotografer dan videografer ini sebenarnya gue dibantuin sama teman gue yang emang menyewakan jasanya dia sebagai fotografer dan videografer untuk semua acara, gak cuma wedding doang. Karena orangnya belum ngabarin juga nih orang-orang yang mau pakai jasa dia di based on Jabodetabek nih kontak personnya kemana. Jadi mungkin gue bakal share di description box. Gimana ya, gue gak enak juga. Itu harga teman lah. Pokoknya mungkin kalian kalau mau pakai jasanya mungkin akan lebih mahal gitu karena kalian bukan temennya. Iya. Lalu MC Mas Abi di sini Instagramnya Mas Abi Production. Terima kasih banget Mas Abi, karena mungkin kalau nggak ada Mas Abi kita nggak tahu nih mau ngapain. Ternyata kuncinya kalau nggak pakai WO itu paling enggak harus ada MC. Karena MC yang tahu harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini gitu. Jadi Mas Abi nih yang bawel kayak, tapi ini harus ada ini loh ya, ada ini loh, ada ini, jadi bla 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 bla. Pokoknya dia ngasih rundown ke kita. Oke, kalau acara akad kayak gini. Dan ngasih arahan juga lah, maksudnya kira-kira tuh nanti acaranya tuh bakal kayak gini gitu sih. Terus Mas Abi nih nggak cuman dia doang yang MC, jadi Mas Abi nih punya beberapa MC lagi, ada yang cewek, ada yang cowok, jadi bisa milih gitu kan. Rate-nya itu kalau untuk akad nikah Mas Abi 1 juta. Itu udah termasuk transport dia, makeup dia, dan busana dia. Iya, tapi, jadi busana sendiri. 1 juta itu akad aja. Akad aja. Kalau misalnya mau tambah ke resepsi, kita kurang tahu sih berapa. Cuman kayaknya nggak sampai yang mahal banget. Dan kalau kalian mau pakai resepsi itu dia bakal mikirin, ntar ada games ini ya, gini-gini. Ntar kita cuman kayak milih. Oke mas, aku kayaknya pengennya gamesnya yang ini aja nih, yang seru. Dan kalian kalau mau request juga bisa, jadi dia pelajarin dulu dia. Ini waktunya dulu. Sama administrasi itu bukan pas foto doang, jadi karena gue bukan asli Jakarta gitu, gue asli Sumatera, gue harus ngurus administrasi KUA, administrasi kecamatan atau kelurahan, RT kelurahan, iya RT RW gitu dari KTP gue gitu. Karena kan selama ini gue tinggal di Jakarta kan KTP gue KTP Jambi ya, bukan KTP Jakarta. Jadi emang mau nggak mau bagi pendatang yang mau nikah di Jakarta atau di mana gitu di luar kota lahirnya ya harus ngurus administrasinya sendiri di kota tempat dia lahir gitu. Dan berhubung gue ada saudara juga yang tinggal di Jambi gitu, jadi masih bisa diurusin gitu, masih bisa diusahain. Jadi
kita nggak harus datang sendiri ke sana jauh-jauh gitu. Iya. Oke, kita bakal ngelisin berarti apa aja ya? Kita recap ya semuanya. KUA ke negara 600.000, penghulu 700.000, kori 500.000, venue paket semuanya 12.750.000, dekorasi 4 juta, make upnya itu 2.350.000, terus fotografer dan videografer kita anggaplah ya pokoknya 1.500.000. Itu harga temen ya guys, 1.500.000. Lalu MC-nya Mas Abi 1 juta dan administrasi tadi 400.000. Okay. Totalnya adalah 25.300.000. Tapi itu belum sama mas kawin karena kita mikirnya mas kawin itu adalah kewajiban dari pihak pria ke aku gitu, belum sama mas kawin dan seserahan aku. Itu deh. Oke, jadi intinya adalah tujuan kita sharing ini adalah kita pengen bahwa udahlah, nikah itu nggak susah kok gitu. Maksudnya nikah itu nggak harus yang wow gitu, nggak harus yang gimana-gimana gitu. Karena pada akhirnya bener juga kata orang-orang kan, kayak ya udah lu nikah biasa aja gitu. Yang pada akhirnya sebenarnya sekarang setelah kita nikah itu bahwa ada hal-hal yang menanti kita di depannya gitu, misalnya kayak rumah, mobil apa gitu-gitu yang sebenarnya beruntung juga kita bisa nikah dengan kerja keras kita sendiri gitu. Maksudnya kita mengkurasi semuanya sendiri, kita ngatur semuanya sendiri gitu, yang akhirnya menguntungkan kita juga sih gitu. Jadi ya pintar-pintaran lah gitu, pintar-pintaran kita nge-manage acara kita sendiri. Kita yang itu kan ibaratnya kayak acara kita kan, kita yang maunya kayak gimana gitu maksudnya. Tapi ya itu tergantung kepada keluarga masing-masing juga gitu. Karena kan keluarga kita berdua santai, jadi kayak ya udah akhirnya semuanya berjalan dengan lancar dan kita puas sama hasilnya. Semoga buat kalian yang mau menikah ini bermanfaat buat kalian. Semoga lancar acara pernikahannya. Gak usah dengerin kata-kata orang-orang yang kayak oh iya nggak ada resepsi, oh iya nanti nggak ada ini bla 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 bla. Kayak itu ya terserah kalian sih. Cuman kalau misalnya gue pribadi, kalau gue gitu gue kayak yang oke, tapi ini acara gue kenapa lo bacot, kalau gue gitu. Oke deh guys, jadi gitu aja semua yang bisa kita sharing. Nanti mungkin kalau misalnya ada kesempatan lagi kita bakal bikin video lagi. Semoga kalian suka dan semoga video kita ini menambah wawasan, edukatif, informatif, dan entertain kalian semua juga. Oke, untuk yang belum subscribe di channel kita, kalian subscribe ya. Oke, kalau misalnya suka di like, terus abis itu di subscribe, nggak usah di komen juga nggak apa-apa. Terus kalau misalnya mau nanya bisa di komen. Oke. Bye. See you guys.